masuk. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya Iya, dong. iya Bu Epi, silakan Bu Epi. Sebelah sini aja Bu Epi. Boleh sini Bu Epi. Ya, terima kasih Bu Epi sudah datang tepat waktu di acara sesi pertama Bu Epi. Kita mengadakan coaching yang memang coaching ini sebelumnya sudah kita jadwalkan melalui coaching plan, di mana di time frame itu kita sudah menjadwalkan hari ini adalah hari session pertama untuk mengadakan coaching bersama Ibu Evi. Sebelumnya juga kita sudah mengadakan agreement Ibu ya, mengadakan agreement perjanjian bahwa coaching itu akan dilaksanakan selama 6 bulan. Jadi hari ini alhamdulillah Bu Evi sudah datang memenuhi panggilan untuk melakukan coaching sesi pertama. Baik Ibu, kita mulai saja coaching kita pagi hari ini. Bagaimana Bu keadaan Ibu? Alhamdulillah saat ini sehat. Sehat Bu ya. Keluarga bagaimana Bu, sehat? Keluarga alhamdulillah juga sehat, saat ini sudah bebas dari COVID. Alhamdulillah ya. Ya, ya. Anak-anak sehat Bu? Sehat. Sehat ya. Suami sehat? Sehat. Sehat ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa Ibu Evi itu kan sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang. Ada masalah-masalah apa saja Bu terkait dengan program dan kegiatan yang ada di bidang penyuluhan dan penggerakan? Baik Dok, untuk di bidang yang saya pegang saat ini memang sekarang sedang terfokus ke kegiatan Kampung KB, di mana Kampung KB ini ada 115 Kampung KB yang sudah dibentuk di tahun 2021 gitu. Nah, sampai saat ini memang ada beberapa kendala di mana adanya keaktifan yang kurang dari para kader ataupun dari aparat desa ataupun kecamatan yang terlibat. Nah, inilah itu suatu tantangan ya, tantangan dari saya sebagai pengelola. Ya, terima kasih Bu Evi. Tapi sebelumnya Bu Evi, karena memang pembicaraan kita itu konfidensial, jadi kerahasiaannya maaf Bu Evi, kita jaga kerahasiaannya. Oleh karena itu silakan Ibu mengutarakan semaksimal mungkin, karena memang pembicaraan kita konfidensial, rahasianya kita jaga Bu Evi. Baik, terima kasih tadi Bu Evi sudah menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang ada di Kampung KB Bu ya, yang memang kualitasnya tadi makin lama makin menurun ya, karena tidak adanya keterlibatan daripada atau kurangnya dari kader-kader ya, kader-kader tingkat bawah. Terus dari masalah-masalah ada yang lain Bu terkait dengan masalah-masalah terkait peningkatan kualitas Kampung KB itu sendiri? Ya, baik. Ada beberapa hal juga Dok mengenai ketidak mulusnya kegiatan di Kampung KB, yaitu peran serta dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sekarang apalagi ada pergantian dari kepala daerah, kepala desa, sehingga struktur organisasi itu mengalami hambatan, di mana pengurus yang lama tidak diaktifkan kembali, sehingga salah satunya kita harus mereview kembali, memberikan penyuluhan kembali ke yang ada, sehingga sebetulnya di tahun yang lalu kualitasnya sudah bagus gitu, tetapi karena ini ada pergantian dan
pergantian ini memang tidak bisa kita hindari, akhirnya kualitas dari kualitas maupun kuantitas dari kampung KB di beberapa tempat, tapi tidak semuanya, di beberapa tempat itu mengalami penurunan. Ya, mungkin kedepannya ini menjadi PR besar untuk semua. Iya. Terima kasih Bu Epi. Tadi Bu Epi sudah menjelaskan harus ada keaktifan daripada kepala desa, ya. Harus ada permasalahan-permasalahan, terutama apabila ada pergantian kepala desa. Ini yang menyebabkan kampung KB ini tidak berkualitas karena berdampak pada perubahan daripada kader-kader itu sendiri, ya Bu ya. Terus masalah apalagi Bu yang ada untuk kemajuan kualitas kampung KB tersebut? Maksudnya peran dari keorganisasian juga ya. Tapi yang paling utama kita itu memerlukan dukungan yang paling tinggi, yaitu dari tingkat bupati. Mungkin dari bupati yang akan mengeluarkan SK dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kampung KB sendiri, sehingga memacu masyarakat itu untuk bisa untuk berkarya lagi, untuk mengembangkan di kegiatan kampung KB, di mana di kampung KB tersebut kan ada kegiatan seperti dari OPD yang lain seperti pendidikan, kemudian bidang koperasi, kemudian dari Dukcapil, itu sangat-sangat terkait dengan keberhasilan dari kampung KB-nya sendiri. Gitu. Di lain itu juga peran yang sangat kita tunggu-tunggu selain dari bupati itu adalah dari kepala dinas kesehatan maupun dari sekretaris dinas kesehatan. Iya, terima kasih Bu Epi, tadi sudah menjelaskan ya permasalahan-permasalahan, terutama harus ada dukungan dari bupati Bu ya, terus dari OPD terintegrasi ya. Ya. Itu seperti OPD dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas koperasi, dinas Dukcapil dan Ibu bicara gitu. Terus terkait dengan apa harapan Ibu terkait dengan progres kemajuan daripada kampung KB? Harapan Ibu? Harapan saya, karena kalau kampung KB itu perlu disampaikan juga ke semua OPD, ke kecamatan maupun ke desa, maupun ke tokoh masyarakat. Kampung KB bukan milik dinas KB, tapi kampung KB adalah milik semua OPD. Baik itu OPD yang tadi saya sebutkan, di sana ada kegiatan tokoh masyarakat yang mendukung, sehingga kita betul-betul menciptakan bahwa kampung KB di wilayah tersebut adalah merupakan kampung keluarga yang berkualitas. Yang berkualitas dari mana? Dari semua sektor, baik itu dari pendidikannya, bagaimana taraf ekonomi keluarga, bagaimana taraf ekonomi keluarga ini bisa baik kalau dia memiliki anak yang jumlahnya banyak, sehingga di situ dan DPP KB turun, gitu ya. Jadi hambatan-hambatan yang saya khawatirkan ada, yang sebetulnya tidak boleh terjadi apabila kita menginginkan kampung KB berhasil kalau tidak ada dibangun oleh semua OPD terkait. Iya, terima kasih Bu Epi. Tadi Bu Epi sudah punya harapan ya, harapannya itu adalah bagaimana kampung KB ini image-nya itu harus kita milik bersama, ya Bu Epi. Jadi OPD itu harus memiliki kampung KB, karena memang kampung KB tidak berhasil kalau tidak ada integrasi dengan OPD lain. Selain itu, apalagi Bu Epi harapan Ibu Epi terkait dengan kampung KB? Mungkin dari mengaktifkan para di kampung KB itu kan sudah ada, sebetulnya sudah ada seperti tokoh-tokoh
koordinator kecamatan, PPKBD, kemudian petugas kader desa, kelurahan, ataupun yang RT RW. Kemudian kita tingkatkan kembali peran-peran dari Poktan, kelompok-kelompok kegiatan, BKB, BKR, BKL. Nah, potensi-potensi inilah yang kami harapkan bergerak bersama menuju satu sasaran, yaitu keluarga yang berkualitas. Itu harapannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Tadi harapan juga dari Bu Evi terkait dengan bagaimana mengaktifkan kader-kader KB yang ada di bawah Bu ya, tingkat kecamatan, tingkat desa maupun RT RW, dan diaktifkan lagi kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok kegiatan KB, BKR, BKR. Nah, sekarang Bu Evi, siapa saja Bu Evi yang sangat berpengaruh di dalam kemajuan daripada kampung KB ini? Siapa yang berpengaruh? Yang paling berpengaruh orang nomor 1 di kabupaten, itu Bupati. Kemudian kepala dinas. Kalau di kami di sini dinas DPPKB. Kemudian Paksekdisnya juga sama, itu pengambil kebijakan yang paling berperan. Ya. Jadi terima kasih tadi, pengaruhnya ya sangat penting sekali menurut Bu Evi adalah Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas, dan Sekretaris Dinas. Ya, betul. Mungkin ada lagi Bu yang sangat berpengaruh Bu Yang untuk kemajuan kampung KB. Yang paling tadi saya sampaikan, OPD yang terkait. Ini OPD. adalah akarnya atau fondasinya ya. Itu adalah OPD, bisa dinas kesehatan, bisa dinas pendidikan, karena bagaimana membangun kualitas keluarga yang baik kalau pendidikannya yang tidak terukur gitu. Kemudian dinas koperasi, dinas Dukcapil. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kependudukannya, KTP, kartu keluarga atau akte anak, itu masih banyak di lapangan gitu ya. Iya, terima kasih dari tadi bahwa yang sangat berpengaruh tadi ya dari dinas-dinas yang terintegrasi tentunya tadi ya, begitu juga dengan kader-kader kesehatan tadi. Nah, dari skala nih, dari skala keberhasilan Bu Evi ya, dari 1 sampai 10 keyakinan keberhasilan, kira-kira saat ini Ibu Evi ini berada di skala berapa? Kalau dilihat dari kondisi kampung KB ini, saya kok ininya sekitar 7 Dok. 7 ya? 7 ya. Kalau dari 10 ya. Jadi Ibu sekarang berada di skala 7 ya? Iya, betul Mas. Tadi Ibu bicara terkait dengan skala keberhasilannya, Ibu Evi berada di skala 7. Nah, untuk idealnya Bu, Ibu berada di skala berapa Bu untuk keyakinan untuk keberhasilan kampung KB ini? Idealnya, harapannya ya, idealnya bisa mencapai 9 Dok. Di skala 9. Skala 9. Karena kalau jadi 10 rasanya saat ini masih terlalu berat. Jadi Ibu untuk skala keberhasilannya yang ideal untuk kampung KB itu berada di skala ke-9 ya. Iya. Nah, untuk mengarah kepada skala yang ideal ini, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Evi untuk mencapai skala ideal ini? 9 itu ya. Baik Dok, terima kasih. Harapannya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan semua bidang, semua OPD, sehingga yang akan saya lakukan pertama adalah kelompok KB dulu. Kelompok KB-nya dulu di setiap lini di masyarakat, itu betul-betul kita memberikan pemahaman, keyakinan, kemudian
masyarakat mampu untuk mengikuti program KB dan program-program yang lainnya. Kemudian juga kita akan meningkatkan peran dari sub PPKBD, kemudian PPKBD desanya yang terutama koordinasi korcamnya, karena dari korcam inilah akan menjadi penggerak dari semua bidang di lapangan ya. Kemudian kita bentuk juga Pokja, yang Pokja dari masing-masing OPD, dan yaitu kita lakukan koordinasi dari semua bidang terkait sehingga harapannya bisa mencapai nilai 9 gitu. Selain yang tadi Ibu Epi ada kita mengaktifkan ya kelompok-kelompok kerja ya, kelompok-kelompok kerja atau kader-kader di lapangan, apalagi Bu yang untuk meningkatkan ideal untuk memenuhi harapan warga atau kampung KB berkualitas ini selain yang tadi. Tokoh-tokoh masyarakatnya yang akan kami kita bergandengan tangan ya, kita sama-sama membuat kampung KB ini semakin baik, terkaitannya dengan para tokoh masyarakat dan kader-kader kesehatan. Terus untuk tadi ya tokoh-tokoh masyarakat kita aktifkan juga di kampung KB ya, tokoh agama dan lain-lain. Nah, untuk menuju ke sana, kegiatan-kegiatan Ibu ini kapan akan dilaksanakan? Kegiatan ini insya Allah 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya. Jadi Ibu akan mengalami perubahan terkait dengan kampung KB ini, akan melakukannya atau dilakukannya 1 minggu depan ya. Depan. Untuk rencananya sendiri kapan Bu rencananya? Kita ada kegiatan terutama di yang KB itu besok ada kegiatan. Ya, jadi untuk kegiatannya rencananya besok kita laksanakan. Mungkin itu saja ya Bu ya, acara session pertama coaching hari ini. Nanti saya buat di coaching plan bahwa Ibu akan mengadakan perubahan terkait dengan tadi skalanya ya, skalanya dari skala ideal akan merubah kampung KB. Nanti Ibu kegiatannya akan dilaksanakan besok. Terima kasih Ibu atas kedatangan di coaching di pagi hari ini di sesi pertama. Nanti kita lanjut lagi Bu ya. Siap, untuk siap. sesi 2-nya minggu depan Bu. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.